Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Pertemuan kali ini tetap kita masih lanjutkan persiapan untuk ujian akhir ya. Pembahasan hari ini mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Ini materi masih fresh nih, materi kelas 9. Oke, jadi insya Allah kalian lancar deh. Simak baik-baik ya. Pertama, syarat kesebangunan. Nah, pada bangun datar, syarat dia dikatakan sebangun. Nah, lambang sebangun ini ya, ingat. Pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Senilai perbandingannya ya. Jadi ingat, kalau pada sebangun, perbandingan sisinya sama dan sudutnya sama. Ya, jadi kalau sebangun itu bentuknya sama, tapi ukurannya beda. Demikian juga pada segitiga. Segitiga yang sebangun itu syaratnya panjang sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai, lalu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, kenapa dibilang dua pasang sudut? Ya karena segitiga kan dia punya 3 sudut. Kalau duanya udah sama, otomatis sudut ketiganya pasti sama. Nah, itu jadi syarat kesebangunan. Oke. Selanjutnya kesebangunan pada segitiga siku-siku khusus. Nah, jadi segitiga siku-siku ini, segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di A. Nah, ditarik garis lagi yang tegak lurus dengan sisi miringnya sehingga dia membentuk siku-siku lagi nih di D. Nah, bentuk seperti ini berlaku rumus ini. Jadi ini yang biasa kita sebut air mancur, rumus air mancur ya. Jadi AB kuadrat itu BD kali BC. Jadi AB kuadrat BD kali BC. AC kuadrat CD kali CB. AD kuadrat itu DB kali DC. Atau kita bisa lihat dari hurufnya. Karena siku-sikunya di di A, segitiga ABC, siku-sikunya di A, maka pasti sisi yang kita cari ada AB, ada AC, ada AD. Semuanya berawalan dari A. Nah, pertama ketika kita mencari AB, akhirnya kan B nih, huruf terakhirnya. Maka ini diawali dengan B sama B. Ini diawali dengan CC, ini diawali dari DD gitu. Nah, terus belakangnya tinggal kita ikutin aja hurufnya. Selain A sama B ada huruf CD, selain AC ada BD, selain AD ada BC. Nah, gitu cara ngafalinnya ya. Oke, selanjutnya garis-garis sejajar pada segitiga. Nah, jadi kalau ada segitiga yang ada garis sejajarnya, nah, perbandingan sisi-sisinya seperti ini. Jadi kalau bentuknya model seperti ini nih, maka A per A tambah B. Jadi seolah-olah ada 2 segitiga nih, yang kecil sama yang besar. A banding A tambah B sama dengan C banding C tambah D, E banding F. Nah, tapi kalau kita nggak mau memperhitungkan EF-nya, maka boleh perbandingannya dipotong nih, A banding B sama dengan C banding D. Dengan catatan EF kita tidak masukkan ke perbandingan. Ya. Nah, lalu yang kedua kalau bentuknya jadi kayak trapesium gitu, ya, jadi segitiganya kepotong, terpancung. Nah, caranya kita pakai rumusnya ini, EF sama dengan AE kali CD tambah ED kali AB. Jadi seolah-olah kali silang. EF sama dengan atas kali bawah, bawah kali atas, dibagi jumlahnya. Nah, kalau yang modelnya seperti ini, ya dengan syarat E itu adalah titik tengah diagonal AC, F-nya titik tengah diagonal BD. Maka EF adalah yang panjang kurang yang pendek bagi 2. Gitu. Jadi selisihnya dibagi 2. Gitu aja. Ya, dengan catatan ini harus titik tengahnya ya. Ya, jadi ini perbandingan-perbandingan yang digunakan pada segitiga yang ada garis sejajarnya. Oke. Selanjutnya kekongruenan pada segitiga. Nah, kalau kongruen segitiga itu dia sama persis bentuknya, ukurannya, lambangnya seperti ini. Ya, jadi kalau yang atas ini kan lambang sebangun. Terus tambahin sama dengan ya. Jadi kalau kekongruenan sisinya sama panjang. Kalau sebangun kan perbandingan sisi. Kalau kongruen sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Ya, jadi kalau kongruen itu bentuk dan ukurannya sama. Nah, selanjutnya bagaimana pembuktiannya? Nah, dia harus memenuhi syarat. Nah, ada 3 macam syarat ya. Yang bisa kita buktikan itu yang penting harus kita buktikan minimal salah satu ada pembuktian sisi. Nah,
bisa 3 sisi yang bersesuaian, seperti ini modelnya. Lalu atau kita buktikan 2 sisi dan 1 sudut, atau terakhir 1 sisi dan 2 sudut. Nah, intinya adalah kita harus membuktikan salah satu sisinya itu sama. Nggak boleh kita buktikan ketiga-tiganya sudut. Gitu ya, itu kekongruenan. Sekarang kita coba ke soalnya. Yang pertama, sebuah gedung bertingkat tingginya 40 dan lebarnya 80. Dibuat maket gedung dengan tingginya 9. Lebar maket adalah, ingat perbandingan kesebangunan berarti kita bandingkan. Kita bandingkan gedung sebenarnya dan gedung pada maket. Ya, jadi kita misalkan membandingkan sebenarnya banding maket gitu. Tinggi sebenarnya itu 40. Nah, tinggi pada maket itu 9. Lebar sebenarnya itu 80. Lebar pada maket, nah ini yang kita cari. Nah, kali silang langsung ya, maka L-nya sama dengan 80 kali 9 dibagi 40. Sederhanain 80 bagi 40, 2. Maka 2 kali 9, 18. Satuannya sentimeter. Ini nggak perlu kita rubah di awal karena nanti akan saling menghilangkan. Ini meter, ini senti, maka ini otomatis senti. Gitu ya, ini yang pertama. Gampang, pokoknya kita bandingkan yang bersesuaian. Oke, lanjut. Diketahui segitiga ABC dan PQR kongruen, sama persis nih. Jadi kalau udah kongruen kita gambarkan dulu nih ada 2 segitiga. Nah, sama persis ya, baik bentuk maupun ukuran. Ini A, B, C. Nah, yang satunya lagi jangan dinamain dulu karena kita belum tahu posisinya. Nah, baru kita lihat sudut B 70. Tulis di sini 70. C-nya 54. Nah, P-nya 70. Oh, berarti sama kayak B. Q-nya 56. Oh, yang 56 berarti di sini. Ya, di sini Q. Otomatis di sini R. Pasangan sisi yang sama panjang, udah tinggal kita sandingkan. AB dia sama dengan QP atau PQ sama ya, boleh dibolak-balik. Biasanya kita menyebutkannya alfabet. Lalu BC itu sama kayak PR. Lalu AC sama dengan QR. Nah, ini adalah pasangan sisi-sisi yang sama panjang. Oke, nomor berikutnya. Panjang X. Nah, ini kita harus tahu dulu yang bersesuaiannya mana. Nah, ini kalau mistandain nih di sini, yang jelas ini sama kayak ini nih. Karena bertolak belakang. Yang X ini sama kayak X ini. Kenapa? Berseberangan. Nah, berarti sudut yang satunya lagi sama ya. Sehingga perbandingannya 9 itu bersesuaian sama apa? 9 itu kan menunjukkan dari yang nggak ada tandanya ke bulat. Nah, segitiga yang besar yang nggak ada tandanya ke bulat ukurannya adalah 15. Nah, lalu X dia bersesuaian sama 25. Udah, kali silang. 9 kali 25 per 15. Bagi 5, ini 5, ini 3. 9 bagi 3, 3. 3 kali 5 sama dengan 15. Oke. Gampang ya? Gampang. Kita lanjutkan. Oke, panjang CD. Nah, rumusnya EF ya. Nggak apa-apa kita tulis dulu rumusnya. EF itu seolah-olah kali silang. EF sama dengan AB kali atas kali bawah. AB kali DE. Ditambah CD kali AE. Per AE tambah DE. Nah, rumus tetap itu. Apapun yang ditanya, rumus tetap ini yang kita gunakan. Nah, sekarang EF. EF udah diketahui, tulislah 12. AB-nya 10. DE-nya 6. Ditambah CD yang dicari dikali 4 per 4 tambah 6.
12 sama dengan 60 ditambah 4CD per 10. Kali silang. 12 kali 10 sama dengan 60 tambah 4CD. 4CD sama dengan 120 dikurang 60. Maka ke atas ya. CD sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15 cm. Gitu ya. Jadi mau apapun yang ditanya, yang kita gunakan tetap rumus yang itu, EF ya. Oke, nomor selanjutnya nomor 5. Yang ditanya BD. Oke, BD. Sekarang sekalian sambil ini ya memperlancar rumus-rumusnya. Ini segitiganya siku-siku di A. Maka rumusnya nanti ada AB kuadrat, ada AC kuadrat, sama AD kuadrat. Nah, AB kuadrat berarti BD kali BC. AC kuadrat CD kali CB. AD kuadrat DB kali DC. Nah, ini rumus-rumus yang digunakan. Nah, sekarang karena kita cari BD, terus yang diketahui AB sama AC, nah enaknya kita pakai yang mana? Yang ada BD kan rumus pertama sama ketiga. Ya, tapi kalau pakai yang ketiga, AD-nya belum tahu, CD-nya juga belum tahu, maka kita pakai yang pertama. Pakai yang AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Nah, tinggal kita masukin angkanya. AB kuadrat berarti 6 kuadrat sama dengan BD yang dicari kali BC. BC-nya berapa? Nah, ini kan pakai triple Pythagoras bisa ya. 6, 8, berarti di sini 10, kelipatan 3, 4, 5 ya. 10, jadi BD-nya dikali 10. Maka BD sama dengan 36 dibagi 10 sama dengan 3,6 cm. Gampang ya? Gampang. Kita teruskan. 6. Panjang DE. Nah, kita bikin dulu yang bersesuaian nih. Pertama, kalau Miss mau sebutkan AE. Nah, dia bersesuaian sama apa? Nah, ini kan ada tandanya ya, tanda bulatan begini. Dia AE bersesuaian sama AD. Lalu AB bersesuaian sama AD. Lalu AE bersesuaian sama AC. Dan terakhir BE bersesuaian sama CD. Nah, ini yang kita pakai. Sekarang yang ditanya DE. Berarti kita pakai yang ini aja dulu. AB. AB-nya 6 per AD. AD itu adalah 3 ditambah DE. Nah, sama dengan AE. AE-nya 3. AC-nya 6 tambah 3. Oke, kita kali silang ya. 6 dikali 9 sama dengan 3 dikali 3 tambah DE. Maka 6 kali 9 ini boleh disederhanain lagi ya. 6 sama 3, nah ini 2. Maka 3 tambah DE sama dengan 18. DE-nya 18 kurang 3. DE sama dengan 5 cm. 15 cm. Gitu. Gampang ya? Jadi tinggal diinin aja apa namanya sesuaikan ya, sisi-sisi yang bersesuaian kita sandingkan gitu. Oke, nomor 7. Sebuah gedung tingginya 48, panjang bayangannya 64. Tiang bendera bayangannya 18. Sebenarnya berapa? Nah, sekarang kita membandingkan apa? Misalkan kita membandingkan gedung, kita bandingkan sama bendera nih. Nah, baru yang bersesuaian nanti ya. Gedung tingginya 48. Nah, tinggi benderanya berapa? Tinggi tiang bendera 48 kan sebenarnya tinggi tiang bendera yang mau dicari, kita bilang T aja gini. Lalu gedung panjang bayangannya 64. Ini meter ya.
Terus bayangan tiang benderanya 18. Udah deh, langsung ya. Tingginya berarti kali silang 48 kali 18 per 64. Sederhanain, bagi 8. Nah, ini 6, ini 8. Oh, bagi 16 bisa nih. Bagi 2 lagi ya. 3, 4. Bagi 2, 9, 2. Berarti 27 bagi 2. Sama dengan 13,5 meter. Gampang ya, jadi kita pokoknya yang bersesuaian kita bandingkan gitu. Kalau kita membandingkan tinggi, ya bandingkannya juga dengan tinggi. Ya, jadi tinggi gedung harus kita bandingkan sama tinggi bendera. Kalau bayangan gedung, ya bayangan sama tiang benderanya juga gitu. Jadi harus sama. Oke, nomor 8. Nah, AB sama dengan BD sama dengan BG. Panjang BC adalah, nah ini juga kesebangunan, tapi kita pakai garis bantu. Nah, coba ya. Ini Miss perpanjang begini nih. Set. Nah, ini kan sama nih ya. Berarti ini kan 12 juga. Ini juga 12. Nah, sekarang coba Miss gambarkan ya, biar langsung jelas. Miss hanya gambarkan yang ininya aja. Ini adalah A. Ini B, ini misalkan titik H deh. Ini H, ini F, ini C. Nah, kelihatan ya, ini adalah garis sejajarnya. Berapa panjang HF? Oh, berarti HF adalah 12 tambah 2, ini 14. Yang ini BC nanti yang ditanya. AB itu 12, ini juga 12. Nah, perbandingannya bisa dong. Berarti AB banding AH sama dengan BC banding FH. Udah, tinggal kita masukkan angkanya. AB-nya berapa? 12. Kok ini AD sih? AH ya? Sorry. Ini adalah AH. 12 banding AH-nya 12 tambah 12, 24. BC yang ditanya, FH-nya itu adalah 14. Boleh sederhanain 1, 2. Maka BC-nya adalah 14 bagi 2. 7 cm. Oke, gampang ya? Gampang, jadi kita bikin garis bantu dulu. Selanjutnya nomor 9. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium EFG. Luas trapesium ABCD adalah, nah, kita rumus trapesium apa? Rumus trapesium jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, sekarang kita cari dulu si AD-nya. Ya kan ini pakai perbandingan ya. Pertama, perbandingannya berapa nih yang kecil banding yang besar? Perbandingan ini misalkan trapesium 1, ini trapesium 2 gitu ya. Nah, trapesium 1 banding trapesium 2, trapesium 1 banding trapesium 2 itu adalah 12 banding 4 atau 3 banding 1. Nah, ini yang kita jadikan patokan. Ya, untuk mencari sisi-sisi dari trapesium ABCD. Oke, nah pertama sekarang kita nyari AD dulu. Nyari AD karena perbandingannya 3/1, berarti 3/1 dikali AD itu kan bersesuaian sama FE. Ya, 3/1 kali EF. Sama dengan 3 dikali EF-nya, 39 cm. AD-nya. Lalu apalagi? Sisi AB yang kita belum punya. AB itu yang diketahui 24 totalnya. Berarti 3/3 tambah 1 dikali 24. Berarti 3/4 kali 24, coret-coret 6. 3 kali 6, 18 cm. Sehingga luas ABCD itu adalah jumlah sisi sejajar. Berarti 12 ditambah 18 dikali tingginya 9 dibagi 2.
30 kali 9 bagi 2. Coret-coret 15. 15 kali 9, 90 tambah 45, 135 cm persegi. Oke, mudah ya. Satu soal lagi. Sebuah foto yang ditempel pada selembar karton. Jika ukuran fotonya 50 kali 30 dan lebar sisi karton bagian kiri, kanan, atas adalah 3. Nah, langsung tulis di sini ya. Ini 3, ini 3, ini 3. Yang bawahnya berapa? Sekarang Miss gambarkan nih, ya. Dari sini ke sini berarti berapa? Karena ini kita tahu di sini 3, di sini 50, ini X. Yang ini itu adalah di sini 3, di sini 30, di sini 3. Nah, itu gambaran panjang kartonnya. Jadi kalau kita mau membandingkan foto, kita bandingkan dengan karton. Nah, kalau foto kan ukurannya jelas 50 sama 30. Nah, 50 ukuran foto itu sama kayak apa ukuran karton? Berarti 3 tambah 50 tambah X. 53 tambah X per foto 30 itu sama kayak apa ukuran kartonnya? 3 tambah 30 tambah 3, 36. Nah, boleh sederhanain. 3 tambah 3, 6, 1, 12. Kali silang, 53 tambah X sama dengan 5 kali 12. Maka X-nya 60 kurang 53. X-nya 7 cm. Maka lebar karton bagian bawah adalah 7 cm. Oke, variasi soal tentang sebangunan kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan dari Miss bisa difahami. Dan sampai ujian akhir nanti kalian bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Seperti biasa, kalau ada yang kurang paham boleh tanya Miss. Insya Allah akan Miss jawab. Dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.